Halo semuanya, bayangin deh, kamu punya bisnis pemelituk di Jepara. Terus dapat pesanan mesin dari perusahaan di Singapura. Pas mesinnya sampai, ternyata rusak. Tapi penjualnya nggak mau tanggung jawab nih. Nah, kalau mau nuntut, harus pakai hukum mana ya? Indonesia atau Singapura? Dan sidang di mana? Disinilah kita bicara soal kontrak internasional dan hukum perdata internasional atau HPI. HPI ini ibarat wasit yang bakal nentuin aturan main kalau ada urusan hukum yang melewati batas negara. Yuk kita bedah bareng-bareng. Gak semua kontrak itu internasional. Suatu kontrak jadi internasional kalau ada unsur asingnya. Dalam bahasa hukum, kita sebut ini titik tolak primer atau faktor pembeda. Contohnya gini, orang atau perusahaan beda negara, satu di Jakarta, satu di London, dan kontraknya ditandatangani di luar negeri. Barangnya ada di negara lain. Kalau salah satu unsur ini ada, selamat. Kamu sudah masuk ke wilayah hukum perdata internasional. Nah, dalam hukum perdata internasional, ada prinsip keren namanya otonomi para pihak atau party autonomy. Disinilah hakim bakal nyari titik taut sekunder. Hakim akan melihat lex loci contractus, yaitu di mana kontrak itu ditandatangani. Lex loci solutionis, yaitu di mana kontrak itu dilaksanakan. Dan lex situs, yaitu di mana benda atau objeknya berada. Satu hal lagi yang penting, pilihan hukum itu berbeda dengan pilihan forum. Kamu bisa milih pakai hukum Indonesia, tapi sidangnya mau di arbitrase Singapura. Itu sah-sah aja. Meskipun bebas milih hukum, tetap ada batasannya. Ada dua hal yang gak boleh ditabrak. Pertama, ketertiban umum atau public order. Pertama, ketertiban umum atau public order. Hukum asing yang dipilih gak boleh bertentangan sama nilai dasar keadilan negara tempat sidang. Kalau dianggap kebangetan atau merusak tatanan masyarakat, hukum asing itu bisa dicoret oleh hakim. Kedua, aturan memaksa atau mandatory rules. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, kontrak yang melibatkan pihak Indonesia wajib pakai bahasa Indonesia. Kalau cuma pakai bahasa Inggris tanpa terjemahan resmi, kontrak itu bisa dianggap cacat dan batal demi hukum. Biar makin paham, kita lihat contoh kasusnya ya. Kasus pertama, Xinjiang versus PT Loka Bahayu. Ada perusahaan Singapura jual mesin ke Jambi. Karena nggak ada pilihan hukum di kontrak lisan mereka, hakim melihat bahwa barang dan pelaksanaan kontraknya ada di Jambi. Hakimnya yang dipakai adalah hukum Indonesia. Kasus kedua ada 9AM Ltd versus PT BKPL. Kontrak pinjamannya cuma pakai bahasa Inggris. Mahkamah Agung memutuskan kontrak itu batal demi hukum karena melanggar aturan bahasa nasional. Selanjutnya di kasus ketiga ada Garuda Indonesia versus Rolls-Royce. Kasus ini melibatkan dugaan suap dalam kerjasama internasional. Karena melibatkan perusahaan lintas negara, tantangannya ada di penentuan yurisdiksi, tapi akhirnya kedua pihak sepakat damai lewat mediasi pada tahun 2021. Selalu tentukan pilihan hukum secara tegas di kontrak. Jangan lupa sertakan versi bahasa Indonesia kalau melibatkan pihak Indonesia. Dan pahami prinsip internasional seperti UNITROIT yang menekankan etikat baik dan transaksi jujur. Dunia bisnis itu luas, tapi ada hukum untuk menjaga kamu. Sekian video kali ini, semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami kontrak internasional dan hubungannya dengan hukum perdata internasional.